sebuah anugerah dari leluhur, membuat Elric Melfinger, sang pewaris kekuasaan dari keluarga penyihir, mempunyai kekuatan untuk memakan devil, telan lebih banyak devil, dan menjadi kuat untuk mengembalikan martabat keluarga yang hancur. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Elric Melfinger berhasil mengalahkan Demon Yudir dengan membangkitkan kekuatan haul dalam dirinya. Setelah itu, pasukan kekaisaran dikalahkan oleh Red Lion yang bersekongkol dengan para barbarian. Kemudian Elric mengatur rencana, mencoba untuk mendekati suku Bofur yang sebelumnya dekat dengan Sailor Holmes. Cerita berlanjut di barak pertemuan para suku barbarian. Di sana Batu seorang diri kepala suku yang hidup. Red Lion dalam hatinya bilang, tidak peduli seberapa kuat mentalmu, melihat orang-orang mati berjatuhan di sekitarmu, pasti membuat daging itu terasa sedikit sulit ditelan. Batu yang selesai makan bilang, kalau mau dipanggang setidaknya masak sampai matang. Kenapa dibiarkan berdarah begini? Aku tidak mengerti dengan orang-orang di kekaisaran. Red Lion menjawab, apa semua masalahnya sudah diatasi? Sukumu sudah dipersatukan seperti keinginanmu. Batu kemudian hendak pergi. Hari ini aku menutup mata soal kalian yang memanfaatkan saudara-saudara kami sebagai umpan. Saat ini yang paling penting adalah mewujudkan tujuan bersama kita. Batu sedikit menggertak. Kalau kalian melakukan hal seperti ini lagi, aku yang akan memenggal semua kepala kalian. Assassin yang mendengar itu bersiap menyerang. Red Lion menghentikannya. Hingga kemudian Batu dan dua orangnya pergi. Salah satu demon malah terkesima. Dia benar-benar tampan dan puas, semakin menyenangkan saat dijadikan budak. Red Lion bilang, urusan kita di sini sudah selesai, ayo kita pergi. Demon itu tersenyum, membosankan sekali menjalani hidup dengan sikap sedingin itu. Hidupmu pasti hambar. Kemudian Red Lion bertemu dengan 3 Fourclaws yang tersisa. Dalam hatinya Red Lion bilang, Sagnard, aku tidak menyangka kepergiannya akan terasa sehampa ini. Seseorang bilang, saat ini situasinya kacau. Mereka semua setia kepada Batu, tapi kita akan melanjutkan rencana kita. Setelah mereka pergi, Red Lion dalam hatinya bilang, musuh kita bertahan dan Batu harus merebut kembali kekuasaan penuh atas sukunya jika ingin melawan kekaisaran. Akan ada jauh lebih banyak darah yang tumpah sebelum semua ini berakhir. Di lubuk hatinya ia merasa bersalah. Aku ikut perang demi melindungi nyawa orang-orang yang bersedia mengikutiku. Tapi pada akhirnya aku menyebabkan penderitaan bagi semua warga kekaisaran yang tidak bersalah. Aku tidak tahu apakah pilihanku ini benar. Saat akhir perang ini tiba, yang menunggu kita adalah... Sementara itu Elric dan rombongannya hendak pergi ke suatu tempat. Hingga di pertengahan jalan mereka bertemu dengan Sailor Holmes yang sudah bersama dengan suku Bofur. Seseorang di samping Holmes berkata, Kakapa Sagut Casah. Holmes mengerti itu dan bilang pada semuanya, dia meminta kita untuk mengikutinya. Mephisto kemudian menyadari bahasa itu. Aku tahu walau samar, sepertinya berubah banyak sejak terakhir kali aku mendengarnya ratusan tahun yang lalu. Mereka menggunakan Dragon Tongue. Elric kaget mendengar itu. Maksudmu bahasa Dragonik? Mepi masih bingung. Lebih tepatnya itu adalah bentuk lebih sederhana dari Dragon Tongue, tergerus oleh waktu sampai menjadi bahasa yang saat ini kau dengar. Elric dalam hatinya heran, apa itu artinya asal mula suku Bofur ada hubungannya dengan para naga. Kemudian mereka tiba di sebuah barak pengungsian. Holmes bilang pada Elric, mereka mengizinkan kita menetap di sini asal kita tidak berisik dan tidak mengganggu mereka. Saya juga sudah memerintahkan para prajurit untuk tidak mengganggu orang-orang suku. Elric bilang, terlebih Kon Kaliger dan Baron Kurasip tidak banyak bicara hari ini. Holmes menjawab,
Mereka berdua sadar bahwa keputusan kita saat ini adalah yang terbaik. Dalam hatinya, Elric bilang, aku tahu mereka bukan tipe orang yang menyerah dengan mudah, tapi mereka tidak akan berani berulah sebelum perang ini selesai. Di sisi lain, di tenda Khaligar, mereka berdua sudah mempersiapkan rencana. Khaligar bilang, dia menawarkan kita seperti barang murahan kepada para pemberontak. Tampaknya kita harus bergerak lebih cepat, Kurasif. Setelah itu, Elric pergi sendirian ke tengah hutan. Elric langsung mengeluarkan sihirnya, Waken. Ia memanggil salah satu Ghost Legion. Mephisto heran. Kelihatannya pertarungan terakhirmu membuatmu menyadari kelemahanmu. Kau ingin menggunakan kesempatan ini untuk melatih kekuatanmu, bukan? Elric menjawab, benar, aku bisa mengendalikan Snowstorm, tapi Northwind sulit untuk dikuasai. Durasi adalah salah satu masalahnya. Tapi selain itu, aku harus menarik lebih banyak kekuatan dari Ghost Legion dari saat mereka masih hidup. Kemudian Elric bertanya pada Ghost Legion, siapa namamu? Di mana tempat tinggalmu yang dulu? Apa kamu pernah punya keluarga? Ghost itu tunduk hanya terdiam. Elric kesal, sialan. Kalau kau tidak bisa bicara, setidaknya berikan semacam reaksi. Bagaimana aku bisa berkomunikasi denganmu kalau kau hanya diam di tempat? Mepi bingung, apa yang sedang kau lakukan sebenarnya? Elric menjawab, kupikir kalau aku tahu sedikit tentang masa lalunya, tingkat sinkronisasinya akan meningkat. Mepi meledek, bukan begitu cara memperlakukan Ghost Legion yang setia. Ingat ini, seorang pemimpin itu berdiri di atas semua pengikutnya dan menuntun mereka untuk tunduk, memerintahkan mereka untuk memujamu. Jika kau ingin membangun keluargamu, kamu harus memiliki kebiasaan untuk memandang segala hal dari atas. Segala urusan dunia ini akan langsung muncul di hadapan matamu. Elric sedikit keringat dingin. Jadi perintah apa yang sebaiknya aku berikan saat ini? Mepi menjawab, kau seharusnya yang menentukannya sendiri. Elric sejenak terdiam, lalu mendekati Ghost Legion itu. Sepertinya aku tahu harus melakukan apa. Elric bertanya lagi, apa kau dengan tulus menganggapku sebagai tuanmu? Dan di sana, Ghost Legion menyeringai. Elric tambah kesal. Sudah kuduga dia tidak setia pada aku. Dia hanya terikat pada kekuatan autoritinya. Kemudian Elric mengeluarkan tombak. Kamu berani tersenyum di depan tuanmu. Kelihatannya kau harus diajarkan sopan santun. Ghost Legion itu juga mengeluarkan tombaknya. Elric berkata, mari bertarung. Kedua tombak mereka mulai beradu. Sebuah ledakan terjadi. Mephisto tersenyum melihat itu. Legion tua yang memberontak dan tuannya yang ingin dia tunduk. Benar-benar keluarga yang kacau. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Elric menjaga jarak. Aku pikir aku bisa menggunakan kekuatanku untuk membuatnya tunduk. Tapi kalau aku tidak berhati-hati, aku yang akan celaka. Dengan tombaknya, Ghost Legion kembali menyerang. Mepi terus bicara. Kau tahu aku pernah bilang kalau Ghost Legion itu cukup merepotkan pasukan Demon King. Elric menyela, aku tahu dan diam saja. Ghost Legion itu kembali memberi serangan. Elric masih bisa menghindar. Sialan, dia sangat cepat. Kedua tombak mereka terus beradu. Jika terus begini, aku akan menggunakan Transformation Magic. Elric melompat dan siap memberi tebasan. Kalau ingin menguji kekuatan, aku jauh lebih kuat darimu. Tapi serangan Elric bisa dipatahkan. Elric langsung menciptakan tombak yang dikombinasikan dengan sihir angin, Fire Whirlwind. Serangan itu dilancarkan, tapi Ghost Legion bisa menangkis semua itu. Elric bergerak cepat sudah berada di sampingnya. Demon Howl lalu muncul dan berkata, menghindar. Elric dengan refleks cepatnya langsung melompat mundur. Elric keringat dingin melihat serangan Ghost Legion. Sialan, serangan itu akan fatal kalau bukan kena Demon Howl. Aku pasti sudah terkena itu.
Kemudian dari kepulan asap, Ghost Legion mempersiapkan serangan angin yang sama seperti Elric. Serangan itu dilancarkan, Elric bisa menangkisnya. Si brengsek itu benar-benar meremehkanku, seolah-olah mengatakan bagaimana bisa orang yang bahkan tidak sanggup mengatasi ini bermimpi untuk membuatku tunduk. Howl berkata lagi, "Apa kau ingin aku membantumu seperti terakhir kali?" Elric kesal, "Tidak, terima kasih," dan menyingkir sana. Elric terus bertarung sambil berpikir, aku sama sekali tidak boleh mendapatkan bantuan Howl. Kalau aku menang dengan bantuannya, aku tidak akan pernah mendapatkan kesetiaan makhluk itu. Satu tusukan Ghost Legion bisa dihindari Elric. Bagus, ada celah. Tapi kemudian pergerakan tombak itu berubah menjadi tebasan. Elric yang belum sempat bergerak panik, dia hanya memancingku. Itu bukan tusukan tapi tebasan. Dengan cepat Elric bisa menghindar. Ia kalah melawan Ghost Legion. Mephisto bilang, "Apa hanya sebatas itu kekuatanmu?" Elric kembali berdiri. "Aku belum selesai. Aku sudah mulai memahami pergerakannya." Mereka kembali bertarung. Elric maju memberi satu serangan. Lagi-lagi Ghost Legion bisa menangkis. Elric berpikir, makhluk yang cukup pandai untuk melakukan tipuan. Aku harus membalas dengan tekniknya sendiri. Elric memberi tusukan. Ghost Legion berhasil menangkis. Tapi di sana, tombak Elric sudah berada di belakang Ghost Legion. Kalau soal tipuan, aku lebih pandai. Kaki Elric menahan tombak Ghost Legion dan tombaknya mendekati leher. Elric kali ini memenangkan pertarungan. Mephisto tersenyum senang, mengambil perhatiannya dengan tombak pertama, lalu manfaatkan celah itu dengan tombak kedua. Dia membalas trik itu dengan sempurna. Keluarga Melfinger benar-benar gila. Setelah mengalahkannya, energi Ghost Legion itu berubah. Mepi bilang, kelihatannya dia sudah menerimamu sebagai tuannya. Elric menyadari sesuatu. Perasaan ini sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang pernah kurasakan sebelumnya. Kemudian terdengar suara, "Kau sudah berhasil." Elric sontak kaget. "Mephisto, apa kau mendengar orang bicara?" Suara itu kembali terdengar. "Kerja bagus." Ternyata itu adalah suara dari Usdon. Elric yang menyadari itu sejenak memegang liontinnya. Itu suara kakek. Artinya selama ini tangan kakek yang menuntunku. Tunggu, apa ingatan yang hilang tentang Spring itu adalah kakek? Apa dia memintaku menguasai Winter sebelum mendapatkan yang lainnya? Kalau begitu, yang harus aku lakukan saat ini adalah mendapatkan kesetiaan para Ghost Legion. Baiklah, selanjutnya, Waken. Elric kali ini memanggil Ghost Legion yang mahir menggunakan pedang besar. Mereka siap melakukan pertarungan. Elric juga mengeluarkan pedang. Jalan masih panjang, jadi ayo kita selesaikan ini dengan cepat. Cerita berlanjut beberapa waktu kemudian di desa suku Bofur Barak sementara. Elric di kamarnya berpikir, 1 bulan setelah melawan para Ghost Legion tanpa istirahat, setengah dari mereka kini menyatakan kesetiaannya pada aku. Berkat mereka aku menjadi lebih kuat. Saat aku berhasil mendapatkan semua kesetiaan mereka, aku tidak tahu kekuatanku akan menjadi sebesar apa. Mephisto kemudian muncul. Aku sudah menemukan sesuatu. Dengarkan baik-baik. Ada sarang seekor naga. Saat orang-orang suku itu menggunakan Dragon Tonggu, aku penasaran lalu mencari di seluruh area setiap hari sampai menemukannya. Dan bukan hanya itu, Gregory juga mengincarnya. Kau tidak pernah heran kenapa Gregory menempatkan pasukan utama mereka di wilayah perbatasan timur? Elric menjawab, kenapa aku tidak pernah terpikirkan hal itu? Tujuan mereka adalah membangkitkan Azazel, dan supaya mereka bisa melakukannya, mereka membutuhkan mana yang sangat besar. Kalau mereka menggunakan mana yang ditinggalkan seekor naga, Mepi menjawab, benar, mereka akan punya kesempatan.
Elric bertanya, kalau begitu sarang itu adalah markas operasi Gregory. Mepi menjawab, kalau yang kau katakan itu benar, seharusnya mereka sudah mendengar tentang keberadaan kita di sini dari dulu. Faktanya mereka belum lama menemukan lokasi itu. Mereka sedang melakukan pengintaian juga. Mereka berdua tertawa jahat. Kita bisa merebutnya sebelum mereka bergerak. Elric bilang, tapi aku tidak bisa meninggalkan tempat ini sekarang. Waken, ia memanggil salah satu Ghost Legion kecil. Aku akan mengirimkan dia sebagai penggantiku. Tunjukkan. Elric dengan sihirnya berbagi penglihatan. Mephisto heran, jadi kau bisa melihat melalui makhluk ini? Aneh tapi ya sudahlah. Kemudian bersama Mephisto, Elric menemukan sebuah tempat dengan pusaran mana yang besar. Elric bilang, satu langkah yang salah, pusaran mana itu bisa mencabik-cabik kita. Jika Ghost Legion ini terluka, aku juga akan kena. Mepi meledek, jadi kau tidak ingin masuk? Elric berkata, yang benar saja, main ice. Elric mengecek dengan kemampuan matanya. Untungnya aku tidak merasakan energi demonik di sini, jadi Gregory tidak bisa menembus badai mana itu. Kalau begitu aku akan masuk lebih dulu. Hingga kemudian mereka masuk ke sebuah area goa. Sejauh ini tidak terlalu berbeda dari sarang tempat kau disegel dulu. Mepi menjawab, selera semua makhluk itu sama saja kemanapun aku pergi. Elric lalu menyadari sesuatu pada dinding-dinding goa. Kelihatannya ada sesuatu yang mengamuk di tempat ini. Dilihat dari jejak yang tertinggal, ada yang bertarung di sini sekitar 1 bulan yang lalu. Setidaknya 10 hingga 15 musuh. Dinilai dari energi demonik yang aku rasakan, ini adalah jejak demon. Kelihatannya para demon melawan sesuatu di sini dan pada akhirnya tidak ada yang tersisa. Mepi tersenyum, kalau begitu kita lihat saja sendiri ke sana. Mereka terus menyusuri goa lebih dalam. Elric dalam hatinya bilang, semakin jauh kita melangkah ke dalam, konsentrasi mana akan menjadi semakin pekat. Rasanya sama seperti goa tempat Mepi disegel. Hingga di ujung goa tersebut, mereka bertemu dengan sosok makhluk. Elric berkata, aku pikir hanya akan ada sarang kosong atau hanya akan menemukan mayat. Ternyata tidak. Di sana mereka bertemu seekor naga merah. Dan naga itu bisa melihat Elric. Siapa kalian? Cerita berpindah ke desa suku Beaufort. Holmes sedang berbincang dengan Sarnai. Holmes bilang, tampaknya Batu sudah menemukan darah naga yang dia inginkan. Dulu dia sering menyombongkan diri dan bercerita tentang keberaniannya menyerbu tanah suci demi menjadi seorang Dragon Knight. Sepertinya dia mendapatkan kekuatan dari tempat itu. Sejenak ia teringat masa lalu. Waktu itu Batu kecil sangat bersemangat. Aku akan mewarisi kekuatan naga agung Arowana, pelindung suku kami. Aku akan dipilih olehnya dan menjadi Dragon Warrior terbaik yang pernah ada. Jadi tolong ajarkan aku cara menggunakan pedang. Holmes bertanya, apa alasanmu untuk memilih pedang? Batu menjawab, kalau aku menjadi lebih kuat, tidak akan ada yang berani menantang kami. Dengan begitu aku juga bisa melindungi Sarnai. Mengingat perkataan itu Holmes khawatir, tapi itu adalah tanah suci dan tempat terlarang yang tidak bisa membiarkan siapapun kembali setelah menginjakan kaki di sana. Sarnai berkata, Batu adalah satu-satunya orang yang kembali setelah menginjakan kaki di tanah itu. Holmes langsung kaget, apa kau adalah orang yang membantunya melakukan itu? Sarnai hanya terdiam. Holmes dalam hatinya berpikir, sebenarnya seberapa anak ini bisa melihat jauh. Eye of the Azure Sky, anugerah penglihatan khusus yang diberikan oleh God of the Azure Sky, dewa yang melambangkan langit kepada manusia yang paling menyerupainya. Meski matanya disembunyikan di balik kain penutup, dia memiliki kekuatan untuk melihat segala hal, masa lalu, masa kini dan masa depan yang terikat oleh aliran waktu. Dia pasti menggunakan kekuatan itu untuk membantu Batu.
Holmes bertanya, pasti ada kaitannya dengan alasan kamu manggil kami ke desa ini. Jika benar, aku tidak memiliki kekuatan sehebat dirimu, tapi seorang anak sepertimu harus tahu kapan saatnya bersandar pada orang tua. Jadi kamu boleh meminta bantuanku kapan saja. Sambil gemetaran, Sarnai berkata, tolong hentikan batu, dia sudah dibutakan oleh darah. Dia akan menjadi lebih kuat dan akan tiba saat di mana tidak ada orang yang bisa menghentikannya. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Darah naga itu lebih kuat dari perkiraanku. Seiring berjalannya waktu, diri batu yang sebenarnya mungkin akan menghilang. Yang tersisa hanyalah sosoknya yang telah bersatu dengan seekor naga. Sarnai menangis. Aku mohon selamatkan dia dari genggaman naga itu, ayah. Holmes selalu merangkulnya. Jika anakku tersesat di jalan yang salah, sudah menjadi tugas seorang ayah untuk mengembalikannya ke jalan yang benar. Tiba-tiba mereka melihat sebuah ledakan. Cerita berpindah kembali ke dalam goa. Naga itu heran melihat Elric. Kenapa kau bisa memiliki jantung makhluk itu? Jantung makhluk itu sangat suci. Bagaimana bisa manusia biasa sepertimu mempunyai itu? Elric heran dalam hatinya bilang, aku tidak menyangka naga yang diyakini sudah punah ternyata masih hidup. Kondisinya sangat mengkhawatirkan. Dia bisa berhenti bernafas kapan saja. Jadi kenapa naga ini bersikeras untuk bertahan hidup? Sekarang apa yang harus aku katakan? Yang dia maksud jantung makhluk itu pasti jantung naga yang berada dalam tubuhku. Tapi kalau dia menganggap aku hanya memungutnya setelah Mephisto dan naga itu mencoba saling menghancurkan, rasanya ada yang salah. Aku tahu semua naga memiliki harga diri yang tinggi dan mereka sangat membenci para demon. Naga merah itu berkata, jadi begitu ceritanya. Elric kaget karena naga itu mengerti perkataannya dalam hati. Sialan, aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Naga itu lalu berkata, kau adalah orang yang dibicarakan olehnya, seorang Melfinger. Kaum kami berada di ambang kehancuran. Manusia yang akan membantu kami bangkit seperti masa lalu. Manusia yang akan memimpin kita, sang progenitor of dragon. Elric kaget mendengar itu. Sejenak ia berpikir, aku melihat leluhur memerintah naga dan mengendalikan para giant. Tapi apa progenitor of dragon juga? Para naga adalah makhluk agung yang menciptakan magic dan membantu manusia untuk menirunya. Karena itu di dalam Magic Tower, para naga dianggap makhluk yang setara dengan para dewa. Tapi makhluk itu memanggil seseorang Melfinger sebagai pemimpinnya dan mengatakan bahwa dia sudah lama menungguku. Elric lalu bertanya, siapa kau sebenarnya? Naga itu menjawab, aku bukan siapa-siapa. Aku terus bertahan hidup hanya karena ingin melihat orang yang diramalkan. Aku hanya makhluk yang diambang kematian dan memaksa diriku untuk bernafas. Tapi sekarang, akhirnya aku mendapatkan kehormatan untuk melihat yang akan memimpin kita. Naga itu meneteskan air mata. Aku merasa bersyukur atas pengampunan yang kau berikan. Elric bingung sendiri, bicaranya kacau dan kesadarannya sudah mulai hilang. Kalau aku membiarkannya seperti ini, aku mungkin tidak akan mendapatkan informasi apapun. Pertama, aku harus memaksa naga itu berhenti bicara. Naga merah itu kemudian berdiri dan meraung. Tidak ada hal yang bisa dipastikan. Apa kau sungguh orang yang dia bicarakan? Aku harus mengujimu, manusia. Elric sontak kaget, menguji. Jangan bilang dia akan memanggil pasukan naga atau menggunakan magic seperti yang dia lakukan sebelumnya. Dan di tengah situasi, seseorang datang. Aku bersedia untuk diuji. Di sana, Elric merasakan hawa demonik energi. Mephisto mengenali sosok yang datang. Dia adalah salah satu Gregory seperti yang pernah kau lawan sebelumnya. Dia memiliki segel Azazel tapi dia jauh lebih kuat. Elric bilang, itu artinya dia memiliki lebih banyak bagian untuk kekuatan Azazel dari lawanku sebelumnya. Kalau begitu identitas orang itu adalah Demon King.
Sosok Demon lalu muncul. Ia berkata, "Naga, akhirnya aku menemukanmu. Kau tahu seberapa banyak waktu dan usaha yang kami habiskan hanya untuk menemukanmu. Namanya Demon Leda." Naga itu lalu meraung, "Energi kotor ini." Leda terus menyebarkan demonic energinya. "Kami adalah satu-satunya orang yang berhasil menemukanmu setelah 1000 tahun. Meski kau tidak ingin menyambutku, setidaknya balaslah salam yang aku berikan." Naga merah itu siap menyemburkan api. Leda hanya tertawa. "Kondisimu lebih buruk dari yang kusangka. Aku tidak tahu seberapa banyak kau bisa membantuku, tapi setidaknya aku harus mengamankan jantung naga yang ada di dalam tubuhnya." Naga merah menyemburkan api. Leda bisa menghindari itu dan siap memberi serangan. Satu cakarannya mendarat di tubuh sang naga. Leda berkata, "Naga terakhir di dunia, kau lebih lemah dari yang kuharapkan." Elric yang melihat itu bilang dalam hati, "Dia kuat. Jika aku datang tanpa menggunakan spirit pasti akan berbahaya." Demon Leda kemudian melihat ke arah Elric. "Sialan, apa dia bisa melihatku? Seharusnya dia tidak bisa." Satu gerakan Leda langsung menghancurkan Ghost Legion. Di barak suku Bofur, Elric sadar dari pingsannya. "Sialan, seberapa lama aku tidak sadarkan diri, bajuku sudah diganti." Mendadak Elric merasakan pusing. Tingkat sinkronisasi dengan spirit itu terlalu kuat, sehingga dampaknya lebih kuat dari yang kubayangkan. Kalau aku menggunakan kekuatan ini dengan asal, aku bisa saja kehilangan pertahananku dan menaruh diriku dalam bahaya. Mephisto lalu datang. "Jadi kau sudah sadar, tidurmu cukup pulas?" Elric bertanya, "Bagaimana keadaan di sarang itu?" Mephisto menjawab, "Karena dia seekor naga, dia masih bisa bertahan, tapi tidak lama lagi dia akan mencapai batasnya. Kau takkan membiarkannya seperti itu, bukan? Kau sadar mereka akan merebut harta kita?" Elric menjawab, "Tentu saja tidak. Aku akan melakukan apapun. Apa kau pernah melihatku membiarkan orang lain merebut sesuatu yang sudah menjadi hakku? Demon itu pasti tidak datang seorang diri. Aku harus mengirimkan pasukan Star Vanguard." Tapi mendadak Elric heran karena salah satu bawahannya, Brian, terlihat sedang terluka. "Ate, apa yang terjadi?" Ate menjawab, "Kemarin terjadi masalah dengan para prajurit dari keluarga Kon. Waktu itu suku Barbarian dan pasukan Kon berselisih. Suku Barbarian bilang mereka menghina putri kami." Brian menegur, "Kau kesatria dari Kon, apa mereka mengatakan hal yang benar?" Orang itu nyolot, "Tuan Brian, kau pasti merasa senang bisa menjilat kaki mereka." Brian menjawab, "Tuan Elric sudah memerintahkan kalian untuk tidak menyentuh para warga desa Barbarian, tapi kau berani melanggar perintah itu." Knight itu masih nyolot, "Memangnya apa yang akan kau lakukan sekarang? Aku seorang kesatria dari keluarga Kon." Brian menyela, "Selama kau ada di sini, kau adalah bagian dari Star Vanguard. Komandanmu adalah Tuan Elric Melfinger. Di medan perang, perintah komandan adalah aturan yang harus kau patuhi. Kau akan dibawa ke pengadilan militer." Ate lalu datang. "Apa yang terjadi?" Brian bersiap mencabut pedangnya. "Karena kita jauh dari pasukan utama, masalah ini akan ditangani secepatnya." Tapi kemudian Kurasip datang. "Ada apa keributan ini?" Brian tetap tenang. "Kami sedang menahan pelaku untuk membawanya ke pengadilan militer, Tuan." Kurasip malah tak terima. "Kau berani menyentuh bawahanku karena dia menghina gadis Barbarian. Keangkuhanmu memang tidak ada saingannya." Brian kesal sendiri. "Saya rasa Anda yang sedang bersikap angkuh." Kurasip marah dan memancarkan kekuatannya. "Kau bicara dengan lancang. Aku sendiri yang akan perbaiki sikap kurang ajarmu itu." Hingga situasi itu membuat Brian terluka. Ate bilang, "Tuan Elric, kami benar-benar malu atas kejadian ini."
Mephisto lalu heran melihat ekspresi Elric. Dalam hatinya Mephisto bilang, ekspresi wajahnya saat ini campuran amarah dan magic, mata yang ingin menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Lautan darah akan melanda tempat ini. Terlihat sorot mata Elric berubah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.